Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Abnai at-talaba, naltaqi ma'ana fi hadha dars والذي سنواصل إن شاء الله مقدمة المصنف في هذا الكتاب، يعني كتاب القول السديد. قال المصنف رحمه الله: وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. وهو الشكور, dialah Allah asy-syakur, alladzi yashkuru al-qalila minal amal, yang senantiasa mensyukuri amal yang sedikit, apalagi yang banyak. Wa yazidu syakirina min fadlihi, dan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur dari karunia-Nya. Fi hadza an-nas fawaid, di dalam nas di atas, ungkapan penulis di atas, ada beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, bahwa di antara nama Allah adalah asy-syakur. Demikian pula asy-syakir. Di antara dalilnya misalnya firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu syakurun halim, dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Allah maha bersyukur, maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Inilah diantara nama Allah, yaitu asy-syakur, demikian pula asy-syakir. Kemudian faedah al-faidatu tsaniyah, bahwa sifat yang terkandung di dalam nama Allah asy-syakur atau asy-syakir adalah sifatus syukri, membalas jasa, walaupun amal tersebut sedikit. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membalas, menambah orang-orang yang bersyukur, menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur, seperti dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ingatlah pula tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi ada dua faedah. Pertama, menetapkan nama Allah asy-syakur. Yang kedua, bahwa sifat yang terkandung di dalam nama Allah asy-syakur adalah sifatus syukri. Allah senantiasa membalas jasa amal, walaupun kecil apalagi yang besar. Demikian pula Allah senantiasa menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. ثم قال المصنف ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم
minas sifatil dzatiyah kal hayatil kamilah was sam'i wal basari wa kamalil qudrati wal 'azamati wal kibriya wal majdi wal jalali wal jamal wal hamdi al mutlaq. Wa yasifunahu bima wasafa bihi nafsahu. Dan mereka, maksudnya ahlus sunnah, mensifati Allah dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sifati dzatiyah, baik dalam bentuk sifat dzatiyah, kal hayatil kamilah, seperti sifat hidupnya Allah yang sempurna, was sam'i wal basar, sifat mendengar melihat bagi Allah, wa kamalil qudrah, kekuasaan yang sempurna, wal 'azamah, sifat keagungan, wal kibriya, kesombongan, wal majdi wal jalal, kemuliaan dan kebesaran, wal jamal, sifat keindahan, wal hamdil mutlak, dan pujian yang bersifat mutlak. Wa min sifatil af'al al muta'alliqati bi masyiatihi wa qudratihi. Demikian pula menetapkan sifat-sifat perbuatan bagi Allah al-muta'alliqati, yang berkaitan bimasyiatihi wa qudratihi, dengan kehendak dan takdir Allah. Karrahmah, seperti sifat rahmah, kasih sayang, warridha, sifat ridha bagi Allah, was-sukhti, sifat marah, wal kalam, berbicara, wa annahu, dan sesungguhnya Allah yatakallamu bima yasha kaifa yasha, Allah berbicara dengan apa yang dikehendakinya dan sesuai dengan kehendaknya, wa kalimatuhu la tanfadu wa la tabid, dan kalam Allah tidak habis dan tidak hancur atau berakhir. Ada beberapa faidah dari perkataan penulis di atas. Yang pertama, sifat Allah dilihat dari sisi ta'alluqnya atau kaitannya dengan zat Allah dan perbuatannya terbagi menjadi 3. Di sini penulis hanya menyebutkan 2, yaitu as-sifatul dzatiyah, kemudian sifatul af'al. Jadi sekali lagi, sifat Allah dilihat dari sisi kaitannya dengan zat Allah dan perbuatan Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifatul dzatiyah. Sifatul dzatiyah, sifat-sifat yang bersifat atau berkaitan dengan zat Allah, yakni sifat yang selamanya tidak pernah terpisah dengan Allah. Misalnya sifat apa? Sifat hayat di sini disebutkan. Mendengar, melihatnya Allah, keagungan Allah, dan seterusnya. Sifat-sifat tersebut la tanfaku minhu, tidak pernah terlepas, terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut dengan sifat dzatiyah. Yang kedua adalah sifat fi'aliyah atau sifatul af'al, yakni sifat yang berkaitan dengan masyiatillah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sebelumnya penulis menjelaskan tentang nuzul atau turunnya Allah ke langit dunia, itu sifat af'al.
sifat yang berkaitan dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini disebutkan contohnya karrahmati warridha wasukhti wal kalam. Seperti apa? Seperti sifat rahmahnya Allah, ridhanya Allah, marahnya Allah. Nah, ini disebut dengan sifatul af'al al-muta'alliqah bil masyiah. Sifat-sifat perbuatan Allah, sifat-sifat yang bersifat perbuatan yang berkaitan dengan apa? Dengan kehendak Allah. Yang ketiga adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Nah, di sini tidak disebutkan ma yadhkur al-musannif al-qisma ats-tsalits. Wa ana qara'tu min syarhi asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin bi anna sifat tanqasimu ila thalathati aqsam, dzatiyah, fi'liyah, thumma dzatiyah fi'liyah. Sifat yang dari satu sisi dia dzatiyah, dari sisi lain dia fi'liyah. Misalnya apa? Misalu dzalika sifatul kalam. Dilihat dari asal sifat. Dari asal sifat. Sifatul kalam itu sifat dzatiyah, senantiasa melekat dengan Allah, kemampuan Allah untuk berfirman. Lam yazal wa la yazalu yatakallam. Dari dulu dan senantiasa Allah itu disifati dengan sifat kalam. Jadi kalau dilihat dari sisi aslus sifat, dia sifat apa? Sifat dzatiyah. Tapi kalau dilihat dari afradul kalam, satuan-satuan sifat kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, Allah nanti berbicara dengan makhluknya, dengan manusia di hari kiamat, dan seterusnya. Jadi sifatul kalam itu sifat dzatiyah fi'liyah. Dilihat dari sisi asalnya, sifatul kalam itu sifat dzat. Lianna Allah lam mazala wa lam yazal yatakallam. Allah Subhanahu wa taala dari dulu dan senantiasa berbicara. Disifati, maksudnya disifati dengan sifat apa? Kalam, kemampuan untuk berfirman. Jadi ini yang ketiga. Sifat dzatiyah fi'liyah. Dilihat dari sisi asal dia dzatiyah, tapi dilihat dari afrad, satuan-satuan sifat tersebut, maka itu berkaitan dengan kehendak Allah. Hadhihi hiya al-faidatul ula. Al-faidatul tsaniyah qala al-musannif wa kalimatuhu la tanfadu wa la tabid. Firman-firman Allah, kalam-kalam Allah itu tidak habis dan tidak berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratil Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Maksudnya sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi seluruh makhluk ini tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Syekh As-Sa'di yubayyin hadhil ayah qailan wa hadha min bab taqribil ma'na ila al-adhan lianna hadhil asya'a makhluqatun wa jami'ul makhluqat munqadiyatun muntahiyatun wa amma kalamullah fa innahu min jumlati sifatihi wa sifatuhu ghairu makhluqah wala laha haddun wala muntaha fa ayyu sa'atin wa 'azamah tasawwarat hal qulub fallahu fawqa dzalik. Artinya ini hanya pendekatan saja
agar mudah difahami. Jadi ayat di atas hanya sebagai pendekatan agar mudah difahami. Karena semua ini adalah makhluk. Air yang ada di lautan adalah makhluk. Dan semua makhluk pasti berakhir. Adapun firman Allah, maka itu termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Ia tidak ada batas dan akhir. Kebesaran dan kekuasaan apapun yang tergambar oleh hati, maka sungguh Allah di atas itu semua. Jadi makna dari ayat di atas, air yang di lautan kalau ditambah lagi dengan sebanyak itu pula, itu tidak akan pernah mampu untuk menuliskan kalimatur Rabb. Karena kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Makanya tidak akan berakhir kalimatullah. Ayuha talaba, hadha ma asati an ufidakum. Wa nuwasil insyaallah fi liqa'atina insyaallah fil mustaqbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.